Saya dengar dulu waktu banyak mendengar para ceramah itu, ulama itu bagaikan lampu atau obor, dan lembing itu senengnya nyari lampu. Kalau lampunya dimatiin, lembingnya tuh nggak maunya cari cahaya, cari lampu. Kalau lembing aja cari cahaya, cari lampu, kenapa kita manusia tidak mencari para ulama? Betul apa enggak? Buat penerang jalan hidup kita. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu ya jal jalali wal ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala Muhammad al-fatihi lima ukhlik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil adim bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Al-ayah. Hadratil mukarramun yang tu bagus cintai dan tu bagus muliakan, segenap para alim ulama, para kiai, para asatid wal asatidah, wabil khusus yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Al-Mukarram Aba Kiai Syarif Hidayatullah. Ada dua Kiai Syarif ya. Ada Kiai Syarif dari Citayam, ini udah nggak asing lagi buat kita. Dan juga ada Kiai Syarif dari Bogor, juga nggak asing lagi buat kita. Semoga beliau ditambahkan sehat dan panjang umur. Dan juga hadir juga di tengah-tengah kita Al-Mukarram Aba Kiai Haji Bambang Irawan, Kiai Haji Aba Suryadi, juga hadir juga Abi Komarudin, Kiai Komarudin. Jadi ada dua juga. Jadi agak pasaran juga ini namanya. Ada Abi Komarudin, ada Kiai Komarudin, betul apa enggak? Dan ada juga dari saudara kita dari Kampung Muara Gembong yang mungkin jamaah juga sudah kenal, AA Angling Dharma. AA itu kalau leher dijiret pakai tambang, namanya jadi AA karena sering kecekek. Alhamdulillah. Dan juga wabil khusus segenap para imam-imam manakib yang mohon. Ada juga sepuh kita dari Tambun, Kiai Batu Suryanto. Ini paling sepuh hadirin. Tua amat. Sudah membatu. Sebenarnya paling sepuh. Kenapa? Seternya udah muncul. Betul? Seternya udah muncul. Jadi kalau batu seter yang muncul berarti sudah sepuh. Sudah tua, sudah sepuh. Nah ini seternya sudah muncul. Wabil khusus seluruh saudaraku Jamiah Dzikir Manaqib Al-Baghdadi rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Salawat dan salam tetap selalu kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pada malam hari ini syafaatnya beliau Allah curah limpahkan buat kita yang hadir malam hari ini.
Juga tidak lupa pula ada tamu baru malam hari ini utusan dari Syekh Lidi apa? Sapu Jagat ya, Ustadz Jayeng hadir juga malam hari ini. Jadi saya tuh ketemu 2 kali dengan Syekh Lidi Sapu Jagat itu 2 kali waktu bertepatan acara, dan sekarang nih santrinya beliau nih hadir juga ke sini, bahkan kepengen kenal juga dengan jamaah manakib malam hari ini. Alhamdulillah. Jadi kalau kemarin kan yang agak sangar tuh namanya Angling Dharma, sekarang kepentok dia sama Sapu Lidi Sapu Jaga. Habis pokoknya Angling Dharma kalau ketemu Lidi udah habis. Lembing aja di Sapu Jagat besi. Betul apa enggak? Nggak, ini cuma guyon-guyon aja. Bab kalau nyandain Angling Dharma orangnya nggak tersinggungan, hadirin. Ya saya mau sumpama dosa dari Angling Dharma juga nggak apa-apa dah. Yang penting jamaah bisa seneng. Semoga yang hadir malam hari ini semua tanpa terkecuali ditambahkan sehat dan panjang umur. Juga doanya masing-masing semoga dimustajabkan oleh Allah. Dan kita bersyukur sekali malam hari ini masih ditetapkan sehat oleh Allah, sehat iman, amin, sehat istiqomah, amin, dan juga sehat badan, amin, Allahumma. Dan sebab sehat itulah kita semua dapat bersimpuh di tempat ini, berkumpul di tempat ini dalam satu buah acara rutinitas setiap Jumat malam Sabtu, yaitu zikir kepada Allah. Seraya saya dan jamaah hendak harus ingat terus menerus kepada Allah. Kenapa? Karena kita di dalam hidup sangat butuh kepada Allah. Betul apa enggak? Kalau kita butuh makan, kita butuh yang namanya keuangan lancar, kita butuh sehat badan, sehat rohani. Namun jangan pernah kita lupakan kebutuhan kita yang paling pondasi dasar adalah butuh kepada Allah. Kenapa pondasi dasarnya butuh kepada Allah? Karena sehat yang memberikan adalah Allah. Karunia makan yang memberikan juga Allah. Rohani jasmani yang menyehatkan juga Allah semuanya. Terkadang yang kita ingat hanya kebutuhan, yang kita ingat cari uang kemana, yang kita ingat jaga kesehatan. Jangan makan melampaui batas, jangan begadang, jangan rokokan, nanti sehat, nanti tidak sehat. Kita ingat kepada seperti itu, namun terkadang kita lupa kepada siapa yang bisa memberikan. Betul? Pola hidupnya boleh dijaga, pola makannya boleh dijaga, pola tidurnya boleh dijaga, tapi kalau lupa kepada Allah tetap sakit-sakit juga. Naudzubillah. Betul? Di zaman sekarang banyak sekali hadirin orang yang hanya ingat bagaimana caranya sehat, nge-gym, senam, makan teratur, 4 sehat, 5 sempurna. Betul? Menghindari yang namanya rokokan, menghindari yang namanya bergadang, kena embun pagi, angin malam, semua dihindari. Tapi kalau lupa kepada yang bisa memberikan sehat, tetap yang dilakukannya akan sia-sia. Betul apa enggak? Tapi kalau kayak jamaah manakib, rokokan ya jalan terus. Betul apa enggak? Begadang hampir tiap malam. Kenapa kok badannya sehat? Karena di dalam rokoknya, di dalam begadangnya ingat kepada yang punya sehat. Betul apa betul? Maka oleh karena itu silakan dijaga pola hidupnya, silakan. Tetapi yang paling pondasi dasarnya adalah ingat kepada Allah. Alhamdulillah. Ingat kamu cari nafkah kemana harus ingat. Dengan usahamu harus ingat, tapi jangan sampai ingatnya dengan usaha, lalainya kepada Allah. Ingatnya cari uang, lupanya ibadah kepada Allah. Nanti akhirnya pikirannya jadi tidak sehat. Betul apa enggak? Silakan hidup ini dibuat sesuai balance. Betul apa enggak? Mana yang kita ingat kepada dunia, mana kita ingat kepada yang punya dunianya.
Maka di tempat ini setiap Jumat malam Sabtu tidak lain, kegiatan kita adalah satu, zikrullah, zikir kepada Allah. Biar apa? Biar hidup saya dan jamaah tenang. Kenapa? Karena yang mengendalikan hidup adalah Allah. Yang punya hidup adalah Allah, yang memberi kehidupan juga adalah Allah. Saya dan jamaah tidak pernah meminta kehidupan sebelumnya kepada Allah. Ditempatkan di mana tidak minta. Jadi siapa tidak minta, baik buruknya juga tidak minta. Lahir dari rahim siapa tidak minta. Semua adalah kehendaknya Allah. Maka di dalam hidup ini yang bisa menjadikan ketenangan kita di dalam hidup adalah satu kuncinya, ingat kepada Allah. Betul? Ingat kepada yang punya hidup, yaitu Allah. Hidup adalah titipan. Kalau kita dititip, kita lupa kepada yang nitipin. Lalu siapa yang akan memodifikasinya? Siapa yang akan bagusinnya? Siapa yang akan menjaganya? Saya dan jamaah tidak mampu, tidak bisa menciptakan hidup dan tidak bisa merawat hidup. Kita hanya sebagai manusia menjalani hidup yang sudah diberikan dan ditentukan oleh Allah. Alhamdulillah. Maka biar ada ketenangan, kita sadar selalu ingat kepada Allah. Ya Allah, benar, hidup adalah pemberianmu, hidup adalah amanahmu. Jalannya sudah engkau tentukan, berapa rizkinya sudah engkau gariskan, siapa jodohnya sudah engkau catatkan. Hidup dan matiku semua karena engkau ya Allah. Maka di tempat ini saya dan jamaah selalu meminta, tolong diberikan kekuatan oleh Allah. Alhamdulillah. Tolong dijaga dan dilindungi oleh Allah. Betul? Kalau tanpa kekuatan Allah, hadirin, zaman sekarang jarang sekali orang kuat di dalam hidupnya. Betul apa enggak? Terkadang ngambil jalan pintas, frustasi. Betul? Dia milih hidup menyendiri. Kadang ada yang sampai stres, kadang ada yang sampai bunuh diri. Kenapa? Karena tidak didasari ingat kepada yang punya hidup, akhirnya bingung sendiri. Sama kayak orang nggak ngerti motor, dititipin motor, maka bingung sendiri bagaimana cara ngidupinnya, bagaimana cara bawanya, bagaimana kalau bannya kempes, bagaimana kalau mesinnya rusak. Dia bingung sendiri, uring-uringan dia karena titipan motornya. Lama-lama dia frustasi karena pemberian nikmat untuknya. Betul apa enggak? Hidup ini nikmat yang sangat luar biasa, saudaraku. Engkau bisa melihat yang namanya perkebunan, engkau bisa mencicipi berbagai macam rasa kenikmatan di dunia, dari segi buah-buahan, dari segi makanan. Betul apa enggak? Andaikan kita jangankan mati tertidur saja, kau sudah tidak lagi bisa memandang indahnya dunia. Kau sudah tidak lagi bisa mencicipi berbagai macam cita rasa. Kau sudah tidak bisa lagi berjalan kemana hendak yang engkau inginkan. Itu baru tertidur saja, apalagi kalau kematian menjemput kita. Betul? Maka kehidupan ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Jangan sampai nikmat yang Allah berikan buat kita jadi tambah pusing. Betul apa enggak? Ayo sekarang saya mau tanya jamaah yang nggak bisa naik mobil, dititip mobil, kira-kira pusing apa enggak? Pusing. Pusing apa enggak? Pusing. Nah, kalau memang saya dan jamaah tidak bisa mengendalikan dari apa yang dititipkan, ya ingat kepada yang menitipkan, minta petunjuk, minta pertolongan. Ya Allah, ini bawanya gimana? Ya Allah, kontaknya di mana? Ya Allah, starternya bagaimana? Ya Allah, persnelengnya gimana? Ya Allah, gasnya di mana? Ya Allah, koplingnya di mana? Remnya di mana? Karena terus-menerus ingat kepada Allah, akhirnya engkau lihai mengendalikan hidup. Betul apa enggak ini? Paham jamaah? Hidup ini seperti kita mengendarai satu buah kendaraan, kanan kiri kita penuh yang namanya kendaraan juga. Ada yang kadang senggol-senggolan dalam usaha, ada senggol-senggolan dalam rumah tangga, ada salip-salipan, ada hadirin.
Terkadang tetangganya beli motor merek ini, dia beli lebih tinggi lagi. Anggaplah kita mengendarai mobil yang sedang salip-salipan. Makanya jamaah manakib bawa mobilnya santai, tepat sampai tujuan, karena punya pengendali. Satu kalimat, Allah maha baik, takdirnya tidak pernah salah. Gak perlu salip-salipan, gak perlu senggol-senggolan. Kalau bahasa orang Pulau mah bodonanan. Betul? Bodonanan. Dia mau beli apa ke itu mah urusan dia. Dia mau lakukan apa urusan dia. Yang penting saya urus urusan saya kepada Allah. Allah senang, maka hidup kita akan disenangkan. Amin. Kok kangenin bareng apa? Ngaji nunduk, gue kagak tau mukanya nyala, buka handphone. Ketahuan dah sekarang lo. Kemarin mah lampunya nyala nggak kelihatan, sekarang mah kelihatan terang dewekan. Kata saya liatin, loh jamaah ada yang sakti juga, mukanya nyala. Nunduk, wah saking husunya nggak tahu handphone nyala. Lanjut. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi nikmat terbesar dari Allah adalah hidup. Ayo, yang bisa nikah orang hidup orang mati. Yang bisa jajan bakso orang hidup orang mati. Yang bisa ngutang motor orang hidup apa orang mati? Orang hidup. Coba sekarang situ punya sertifikat 1000 meter atau 1 hektar lah, tapi posisi sudah mati, bawa ke bank, kira-kira dilayanin apa enggak? Enggak mau lah bang layanin. Masa akad kredit sama orang sudah meninggal? Walaupun punya ijazah, punya apa, sertifikatnya 1 hektar. Jadi hidup nih nikmat yang sangat luar biasa. Dan hidup nih kalau kita renungkan lucu hadirin. Nggak pusing, nggak. Orang yang pusing dalam hidup adalah orang yang tidak mengerti permainan hidup. Loh sekarang kan gini, kalau orang usaha bangkrut lucu apa enggak? Lah lucu, modal gede, diatur sudah masih bangkrut juga kan lucu sebenarnya hadirin. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Lucu hidup ini kalau direnungkan baik-baik, sebenarnya lucu. Kadang kita usaha dari pagi sampai sore setengah mati, apa aja kita lakonin belum juga kaya-kaya, kan lucu juga hadirin. Kadang kita renungin, iya ya, gue usaha apa gue lakonin, gali sepiting jadi, betul? Ngorek kuburan jadi, lapangan dia habis kita babadin ke orang kaya-kaya. Lucu juga hidup gue ya. Ada yang langsung beranak langsung kaya, berdedek. Betul nggak jamaah? Sebenarnya hidup ini lucu. Maka kalau kita bisa melihat kelucuan-kelucuan di dalam hidup, niscaya tidak ada kepusingan lagi di dalam hidup. Contohnya apa kalau saya bilang lucu? Kita kumpul malam hari ini, coba renungkan aja baik-baik dah. Renungkan udah, situ dandan rapi, pakai make up, depan kaca, kiri kaca, kanan kaca, belakang dikacain, pakai parfum, seret-seret, datang ke tengah sawah, lembing mulu, kan lucu. Betul apa enggak? Yang cowok pecinya dirapiin, udah boleh miring, rambut disisir, kasih parfum, seret-seret, duduk di bawah lampu, penuh lembing. Lucu apa enggak? Lucu hidup ini saudaraku. Tentang hutang apalagi tambah lucu lagi. Betul apa enggak? Kadang kita ditagih sono kanan kiri depan belakang, kita cari utangan lagi, kita bayar, tetap ke utang masih ada juga. Karena bayarnya pakai hutang. Betul nggak jamaah? Jadi ayo nikmatilah kehidupan yang sementara ini, jangan terlalu pusing dengan hidup ini saudaraku. Untuk apa kita disiksa dengan hidup? Karena yang berhak menyiksa kita adalah Allah, yang berhak menyenangkan kita adalah Allah. Hidup dan kita sama-sama makhluknya Allah, sama-sama diciptakan oleh Allah. Maka sesama makhluk, mari jangan saling mendolimi, tapi fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Hidup nurut kepada Allah, kita juga harus nurut kepada Allah. Betul? Karena hidup adalah makhluk yang Allah utus. Wahai hidup, datang kamu kepada fulan bin fulan, masuk ke dalam kandungan.
selama 9 bulan keluar dari rahim kandungan, maka hidup menjelma di dalam tubuh manusia yang diciptakan dari segumpal darah. Maka hidup di situ dititipkan oleh Allah, kamu juga dititipkan oleh Allah, kamu hambanya Allah, hidup hambanya Allah. Maka ayo berlomba dalam kebaikan dengan hidup, bukan saling memusingkan, sama-sama titipan. Betul apa enggak? Masa kalah dengan makhluk yang namanya hidup? Sedangkan kita ini akan sampai kepada Allah dengan kematian. Kita punya akal dan pikiran hidup tidak. Kita punya yang namanya iman, kita punya yang namanya yakin. Maka tidak pantas buat saya dan jamaah menangisi keadaan hidup, tidak pantas buat saya dan jamaah meratapi keadaan hidup. Tapi kita bangkit lagi, kita bangun lagi. Kegagalan demi kegagalan, Allah masih ada, Allah masih kuasa buat menolong kita. Betul? Tinggal kita bicara dengan baik-baik. Wahai hidup, engkau adalah nikmat dari Tuhan, engkau makhluk, saya juga makhluk. Ayo kita berjalan berganteng tangan bersama-sama. Kenapa? Kalau kamu pergi, saya juga akan membusuk juga menjadi santapan cacing tanah. Engkau ada, maka saya juga bisa ada, sehat juga. Ayo bareng-bareng jalan-jalan. Kamu bertempat di jasad saya ajak kamu untuk mengabdi ke Tuhan saya ajak kamu untuk menyembah kepada Tuhan saya ajak kamu untuk zikir manaqib Syabdul Qadir Jailani. Betul nggak jamaah? Bersama-sama makhluk, kita kan sering dibikin pusing dengan hidup. Kehidupan itu apa sih? Ya inilah kehidupan. Besok yang kita jalani, yang kita kerjakan itu hidup semuanya. Yang kita nikmati, yang kita apa, semualah kehidupan. Sesuatu yang sudah kematian, yang sudah tidak bisa dilakukan oleh kehidupan. Contoh, kumpul dengan istri sudah nggak bisa, sudah mati. Biar ganteng, gagah, perkasa, tetap aja istrinya nggak bakal mau berada di sisinya. Betul apa enggak? Boleh engkau tampan, gagah dan perkasa, tapi saat sudah menjadi bangkai, kata istrinya, wah nafsi-nafsi kalau lebih ini mah cukup doa aja bang. Betul apa enggak? Coba kalau umpama malam-malam datang, Neng, pengen Neng baca Yasin nih bini. Betul apa enggak? Astagfirullahaladzim, Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum. Dibacain ayat kursi. Kenapa? Sudah beda alam. Makanya mumpung masih hidup, hindari pertengkaran rumah tangga. Kalau ada satu buah kesalahpahaman, biasa karena kita sama-sama manusia. Al-insanu mahalul khotawan nisyan. Manusia mah tempatnya salah, hilaf maupun lupa. Kalau yang namanya bener terus itu namanya malaikat, salah terus itu namanya setan. Manusia di tengah-tengah, kadang bener, kadang salah, kadang bener, kadang salah, kadang bener, kadang salah. Begitu terus sampai modar. Saya pengen punya bini bener terus kayak kawin sama malaikat. Jangan nyari bini yang bener mulu tiap hari. Betul apa enggak? Saya mau nyari suami yang bener terus kawin sama malaikat. Nggak nemuin suami yang bener terus, nggak nemuin istri yang bener terus. Yang kita temuin kadang bener, kadang salah. Alhamdulillah. Kalau di saat suami kita bener, alhamdulillah. Ketemu salahnya, alhamdulillah, ternyata bener laki saya orang gini. Betul apa enggak? Kalau ketemu suami salah lagi, salah lagi, coba baca ayat kursi kira-kira ngebul apa kagak? Kalau ayat kursi dibaca nih lakinya ngebul, berarti jangan-jangan situ kawin sama setan. Betul jamaah? Wajar dalam rumah tangga. Yang penting apa? Rumah tangga juga adalah bagian hidup. Maka ayo kita nikmati, karena hidup hanya sesaat, hidup hanya sementara. Nikmat yang kekal dan abadi nanti setelah kematian menjumpai kita. Kehidupan yang abad dan abada, kehidupan dunia mafana. Makanya karena sebentaran, ayo kita nikmati, jangan dipusing dengan masalah kehidupan. Hutang boleh bertambah, betul apa enggak? Usaha boleh bangkrut, karena memang ini isinya kehidupan. Yang penting karena ingat terus kepada Allah, tetap ada kesadaran. Ya sudahlah, memang ini maunya Allah, kan begitu kalau jamaah mah.
saya udah gini masih gini juga, ya sudahlah, ini memang sudah karepnya Allah. Toh apa yang Allah tentukan semua tidak ada yang sia-sia. Toh apa yang terjadi, inilah kebaikan dari Allah. Alhamdulillah. Betul apa enggak? Inilah satu buah kebaikan nikmat dari Allah. Maka oleh karena itu, yuk mulai dari sekarang kita hilangkan sudah kekhawatiran kita dalam hidup ini. Cukup kita yakin kepada Allah. Kita hilangkan sudah kesedihan kita. Mulai daripada malam hari ini tentang kehidupan, memikirkan masalah kehidupan, kita menangis karena kerinduan kita kepada Rasulullah dan kepada Allah. Allahumma amin. Allahumma amin. Jangan lagi kau teteskan air matamu cuma lantaran rupiah. Jangan kau teteskan air matamu cuma karena konflik rumah tangga. Jangan kau teteskan air matamu cuma karena urusan hutang piutang yang sementara. Tapi jatuhkan dan teteskan air matamu hanya karena rindu dan cinta kepada Rasulullah dan juga kepada Allah. Itu baru mukmin yang luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya belum pernah dengar riwayat wali itu nangis kebanyakan utang. Saya belum pernah dengar. Betul apa enggak? Saya belum pernah dengar riwayat ada wali nangis lantaran pecah rumah tangga. Saya belum dengar, hadirin. Tapi di saat mereka berdoa kepada Allah, semua riwayat menyatakan aulia Allah meneteskan air matanya jika dia menghadap kepada Allah. Jika dia berdoa kepada Allah. Cari sudah riwayatnya. Di mana orang wali yang tidak meneteskan air mata di saat dia meminta kepada Allah? Di saat dia berdoa kepada Allah. Semua hampir rata-rata orang wali air matanya hanya dijatuhkan atas nama cinta dan rindu kepada Allah. Itu luar biasa. Dan jamaah manakib bisa begitu kan pas sudah ikut Abah Yai. Betul apa enggak? Kita bisa doa nangis kan semenjak kita ngikut ngaji manakib. Kemarin-kemarin mah doa besek yang kita rebutin. Asal dia baru doa Allahumma sholli Muhammad, udah besek dikeluarin. Ada yang ngambil 3, ngambil 2, satu ditaruh di bawah sarung, satu dipegang di atas. Lagu lu madih, gua apal banget. Betul apa enggak? Belum kayak unti dibungkus lagi di plastik, disorbanin. Kadang ibu mau kayak kerudung, dikuntal kayak kerudung. Nah kita kan dulu kayak begitu, kalau doa makanan keluar, betul apa enggak? Kan cuma di mana doanya khusyuk, makanan urusan belakangan. Kemarin-kemarin kan doa sama makanan bebarengan. Ustaz mbak Ustaz doa Allahumma ya Allah, makanan keluar, bocah mah ribut udah duluan. Betul apa betul ini? Makanya kan kalau pengajian managib kalau lagi doa makanan keluar kan nggak boleh. Kenapa? Itu urusan dunia belakangan. Kita urusan dulu kepada Allah. Makanan mah urusan belakangan. Betul? Nah ini di sini. Aulia Allah dulu kita nggak bisa netesin air mata kalau di saat kita berdoa ke Allah. Kan cuma di ngaji managib kita baru ketemu. Kemarin kan netesin air mata cuma 11 malam. Sambil di pojokan kamar. Hidup begini-gini banget. Kita punya laki memaksa banget. Udah anak banyak, gawain orang biar sebulan, utang dibanyakin, ngopi mah doyan, rokok mah doyan, sama dede, gue menyesal banget. Oh tahu begitu mau gue mau pakai kawinin dia. Kan begitu dulu nangisnya. Nggak bakalan nangis, ya Allah, rumah tanggaku adalah pemberianmu ya Rabbi. Apa-apa yang terjadi engkau yang sudah mencatatkan di lahir mahfud, engkau pula yang menata ya Allah. Tolong ya Allah berikan kekuatan di dalam hati saya. Tolong ya Rabbi berikan kesabaran di hati saya. Yang terakhir tolong ya Allah ikhlaskan saya. Dulu mau orang begitu. Orang asal pusing dikit datang ke rumah orang tua langsung di depan mamanya. Bilang lagi apa? Kata jangan makin laki sama dia. Kan dari dulu gua ngomong sama lu, itu bocah malasan ujubillah. Lu ngotot-ngotot baik katanya ganteng lah, sayang, perhatian, mata lu bejat. Kan dulu ngomong begitu. Datang ke orang tua, ya orang tua akhirnya marah-marah. Akhirnya ngambil jalan yang berbeda. Udah pisah aja. Lu masih cakep, masih bisa nyari laki yang lain. Emang laki dia doang. Diajarin hal yang dibenci oleh Allah. Orang tua model apa yang seperti itu? Bukannya sebagai orang tua jadi pelindung, tapi menjadi setan kalau seperti itu. Jadilah orang tua yang pelindung. Nah,
suamimu adalah jodohmu dari Allah, istrimu jodohmu dari Allah. Kenyataan seperti apapun, terima nak, relakan hatimu, surga menantimu di yaumil akhir. Itu baru orang tua luar biasa. Ada orang tua bikin panas, gue bilang ya apa? Dan dari kemarin gue ngomong, jangan sama dia, jangan sama dia. Ganteng sih mukanya mah, gawe anak malas banget, ngapa orang bisa? Ngacul orang bisa. Orang lu nyesal, udah anak 3. Kira-kira ada nggak yang begitu? Kak sini mah, itu orang kampung saya. Coba kalau nangis ke Allah, kira-kira Allah marah-marah apa enggak? Enggak. Ya Allah, saya tidak meminta kepadamu untuk mempunyai suami seperti ini ya Allah. Saya tidak meminta kepadamu untuk punya istri yang seperti ini, namun ini adalah kehendak-Mu, dan apa yang Kau kehendaki adalah kebaikan untukku ya Allah. Aku teringat ceritanya istrinya Fir'aun, begitu ingkarnya dia kepada Allah, namun dia tetap Engkau jaga keimanan dan keyakinannya. Tolong jaga keikhlasan dan kesabaran saya dalam mengabdi kepadamu lewat suami ataupun istriku. Itu baru jamaah manaqib yang luar biasa. Sekarang enak kita, udah kenal dzikir manaqib, kenal Abah Yai. Kita diajak menangis di hadapan Allah, diajarkan kita ini meneteskan air mata di hadapan Allah, diajarkan kita meneteskan air mata karena rindu dengan Rasulullah. Dulu saat kita sebelum dzikir manaqib, saudaraku, ya Nabi dikumandangkan tetap mata menjelalatan. Ya Nabi salam alaika, mata jelalatan, polop-polop. Mana janda yang rada montotan, janda juga cengar cengir, lenggak lenggok, betul apa enggak? Sama 11-12. Sekarang pas sudah kenal manaqib ya Nabi, tangan diangkat, mata dipejamkan, ya Rasulullah salam alaika, merasakan betul kehadiran Rasulullah, ya Sayyidi ya Habibullah. Semenjak manaqib, saudaraku, kita merasakan betul betapa giginya perjuangan Rasulullah. Tidak ada pelindung selain Allah, tidak ada penolong selain Allah, tidak ada pemberi selain Allah. Semua yang ada sekeliling memusuhinya, semua mengancamnya, tapi tetap beliau kumandangkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau saya dan jamaah muda dakwanya, kenapa nggak nyebut namanya buat orang iman? Rasul ini loh, orang disuruh iman ke Allah, disuruh iman ke dirinya, kan susah ini hadirin. Betul apa enggak? Coba kalau jamaah bayangkan, seumpamanya jamaah mengajak, yuk percaya ke Allah, terus ngomong juga percaya ke gua, ada yang percaya apa kagak? Begitulah Rasulullah. Susahnya itu bukan cuma diajak iman ke Allah, pun sama diajak iman ke dirinya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini yang ribet hadirin. Dan orang-orang sana tahu kronologisnya beliau, lahirnya di mana, kecilnya kayak apa, tahu semua. Sekarang kalau di kampung dari kecil ketahuan jadi ustaz ribet buat ngajak orang, apalagi buat ngajak iman ke dirinya. Coba bayangkan betapa penderitaan perjuangan Rasulullah. Mengajak orang bukan cuma iman. Kalau saya dan jamaah gampang, gak iman ke Allah, gak percaya ke saya, gak apa-apa, yang penting percaya ke Allah. Tapi Rasul percaya ke Allah, ayo percaya juga sama saya. Kan begitu logikanya, betul apa enggak? Pernah nggak terpikirkan seperti itu? Ribet hadirin. Umpamanya jamaah jadi ustadz lah, langsung bilang percaya sudah ke Allah, tapi ngikut saya, ribet apa enggak? Begitulah Rasulullah, suruh nyebut namanya. Sampai pamannya gengsi. Kenapa gengsi? Andaikan Rasulullah nggak menyebut namanya untuk iman, mungkin dia percaya ke Allah. Tapi lantaran harus iman kepada keponakannya, harus menyebut nama keponakannya, akhirnya gengsi. Jangankan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan yang punya titel, yang punya pengaruh, kadang mamang kita yang nganggur, dia orang percaya. Udah nganggur, utang banyak, muka jelek.
Betul apa enggak? Apalagi yang punya titel, punya pengaruh. Coba sekarang jamaah menakib posisi sebagai ponakan, tiba-tiba ketemu mamang yang ngomong, "Mang ngaji mang enak banget." Walah, lu kecil lagi gua tahu ngaji kemana sih lo? Quran ke duluan gua. Lah iya dia beranak duluan. Betul apa enggak jamaah? Ini Rasulullah. Makanya di sini kita temukan di dzikir manaqib dia kumandangkan ya Nabi. Salam alaika. Wah, enak tangan kita tadakan tinggi-tinggi ya Sayyidi ya Rasulullah. Selamat datang ya Rasulullah, keselamatan atas engkau. Engkau membayangkan benar-benar rasamu jalan hingga sampai kepada Rasulullah. Terus ya Rasul salam alaika. Ya Rasul, wahai utusan, keselamatan atas engkau ya Rasul. Karena di saat engkau membacakan ya Rasul salam alaika, engkau membayangi yang namanya hujatan datang, anak-anak panah menuju kepada beliau, pedang-pedang tajam mengarah kepada beliau. Keselamatan tetap diberikan oleh Allah. Betul? Beliau memang orang yang sangat mulia karena dimuliakan oleh yang maha mulia. Beliau orang yang sangat agung, dikagungkan oleh yang maha agung. Saya dan jamaah orang yang dolim, orang yang jelek, orang yang banyak dosa, berharap cipratan syafaat, makanya baca sholawat. Bukan Rasulullah butuh sholawat kita, butuh doa kita. Tidak, no saudaraku. Pakai di Inggris dikit. Biar agak keren-kerenan. Ngasawa kan bagus juga daripada saya ngomong Prancis itu orang yang ngerti. Betul jamaah? Kerasa nggak kita ketemunya di dzikir manaqib? Kerasa nggak ini barokah dari guru besar kita Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi? Makanya Syekh Imam Nawawi Al-Bantani itu menurut dari apa yang disampaikan oleh Kiai Raqib Al-Musaddad, saya pernah mengutip apa yang beliau sampaikan. Beliau menyampaikan, Syekh Imam Nawawi Al-Bantani pernah menambahkan untuk pribadinya rukun iman kepada Allah bukan cuma 6 tapi 7. Ditambah apa? Percaya kepada orang guru. Sebab kalau kita mau percaya kepada Allah, wasilahnya percaya dulu ke guru. Kita mau percaya kepada Nabi, wasilahnya kita percaya ke guru. Kalau guru menyampaikan udah kagak percaya, gimana kita bisa percaya kepada apa yang disampaikan? Betul apa enggak? Betul apa betul? Maka modalnya di situ percaya dulu, baru bisa sempurna imannya kepada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena waktu sudah terlanjur malam, jadi jam juga nggak kelihatan. Gimana kalau kupon jalan dulu? Yap. Ya. Kira-kira gimana? Sudah pada semeter 2 meteran belum ini? Hah? Ayo bareng-bareng. Ada yang minat, saya pengen 5 meter, silakan mau dicicil nggak masalah. Saya mau 10 meter cicil juga nggak masalah. Saya mau semeter patungan berempat nggak apa-apa. Nanti lu ngaji duduk bertumpuk-tumpuk. Nabung ge. Saya bang semeter bertumpuk-tumpuk, betul apa enggak? Ngaji nggak apa pangkon ge. Kita cuma semeter doang, lebih pangkuan, ge lanang melanang. Udah orang pantes pisan. Kira-kira 200.000 tuh mahal murah sih Jan mah? Mahal apa murah sih? Bagi yang nganggur gimana, mahal apa murah? Oh banyak juga yang nganggur ternyata. Ya kupon jalan dulu ya. Ibadallah